Gadis itu menawarkan kacamata kepada pria itu, hanya sebagai bentuk kesopanan. Tetapi pria itu salah mengira gadis itu sebagai pelayan biasa. Mengamati kecantikannya, ia segera merayu dan mengajak kencan, berjanji bahwa jika gadis itu setuju, ia dapat mengubah kemiskinannya. Sesaat kemudian, nama gadis itu bergema di seluruh aula. Gadis itu melepas mantelnya, dengan tenang menyuruh pria itu menghubungi sekretarisnya jika membutuhkan sesuatu. Kemudian ia dengan tenang berjalan ke atas panggung. Baru saat itulah pria itu menyadari bahwa gadis itu bukanlah gadis biasa, melainkan pewaris sebuah konglomerat bisnis besar yang dikenal sebagai Age of the Food and Drink World. Menyadari kesalahannya yang besar, ia sangat gugup sehingga ia bahkan tidak dapat memegang gelas dengan benar. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa gadis yang berbakat dan cantik itu terus-menerus ditekan untuk menikahi ibunya yang seorang presiden. Ibunya secara eksplisit mengancam bahwa jika ia tidak pergi kencan buta itu, ibu angkatnya yang sedang dirawat di rumah sakit tidak akan mendapatkan pemeriksaan medis yang layak. Gadis itu terpaksa pergi kencan. Begitu ia masuk, pelayan memberitahunya bahwa seseorang telah memesan seluruh restoran. Ia mengira itu mungkin anak laki-laki kaya yang membosankan yang seharusnya ia temui. Gadis itu dengan enggan berjalan masuk, tetapi ia tidak menyadari bahwa ia telah datang ke restoran yang salah. Ia memperhatikan pria yang duduk di seberangnya, sedang membaca koran. Sikap arogannya langsung membuatnya kesal, dan ia segera mulai mengolok-oloknya. Tetapi sesaat kemudian, melihat penampilan pria yang tampan itu, ia terdiam. Tiba-tiba, pertemuan aneh ini tampak menarik baginya. Tetapi pria itu segera memintanya untuk pergi. Sebenarnya, ia telah memesan seluruh restoran hanya untuk menyendiri dengan tenang. Dan ia sama sekali tidak menyukai kebisingan gadis itu. Pria itu telah hidup selama lebih dari 200 tahun, dan ia tidak tertarik pada gadis kecil ini. Gadis itu terkejut dengan teriakannya, karena belum pernah ada orang yang berbicara kepadanya seperti itu. Ia segera bangkit dan mulai pergi. Tetapi ia berhenti, mengingat ibu angkatnya di rumah sakit, dan memutuskan bahwa ia harus duduk setidaknya selama waktu yang ditentukan. Ketika pria itu melihatnya duduk kembali, ia menjadi semakin kesal. Ia menganggap gadis ini benar-benar gila. Sementara itu, si pemuda dari kencan buta pertama masih membaca informasi tentang gadis itu, bertanya-tanya apakah dia akhirnya sudah selesai. Sementara itu, gadis itu memberikan kartu namanya kepada pria itu dan memintanya untuk menyumbang sedikit untuk acara hari itu. Pria itu bingung mengeluarkan kartu namanya. Ternyata perusahaannya adalah lembaga budaya berusia 100 tahun. Tetapi gadis itu tidak tertarik. Melihat ini, pria itu menjadi marah dan mulai memarahinya karena tidak menghormati budaya. Gadis itu hanya menghela napas. Bertanya-tanya kencan merepotkan macam apa yang telah diatur ibunya.